seorang anak dari ahli agama. Dia kata ketika ditanya mengapa Mbak tidak pakai kerudung, tak pakai jilbab, jawabannya begini. Kata beliau, merujuk kepada pemahaman yang dia dapat dari guru dia. Kata dia, itu Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, betul, bisa 8 tambah 2. Ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. jalan menuju surga itu beda-beda. Boleh kemana saja. Jadi kita boleh maksiat dulu, baru ke surga. Itu boleh. Karena jalan menuju surga itu beda-beda. Ini pemahaman yang sangat-sangat bias. Jadi perempuan, kalau tidak pakai kerudung tidak apa-apa, yang penting sholat. Tidak pakai kerudung tidak apa-apa, yang penting puasa. Pertanyaannya adalah, apa hukum pakai jilbab itu? Ini dipertentangkan oleh para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan kewajiban atas berkerudung. Dalilnya Al-Quran. Kalau orang tidak mau mengikuti Al-Quran, fasik dia. Kalau mengingkari kewajiban jilbab yang terikat dalam syariat, maka munafik dia. Sampai di sini paham Bapak ini? Itu yang ngomong siapa? Anak ahli agama. Bapak dia ulama. Tapi mengapa dia mengatakan demikian? Nah, ini yang kemudian kita harus soroti. Bisa jadi dia mengatakan demikian karena memang belum mau berjilbab. Yang kedua, dia mengatakan demikian karena ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Bisa jadi poin yang ketiga, min ahlil nifaq, dari bagian orang-orang munafik. Dia Pak begini konsepnya. Ada kewajiban syariat dalam agama. Sholat misalkan. Bapak Ibu, kalau tidak sholat dosa. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat munafik dia. Itu tingkat nerakanya beda-beda. Kalau dia tak sholat, nerakanya sakar. Tapi kalau dia sudah mengingkari sholat itu, nerakanya jahanam. Sampai di sini bisa dipahami. Sama Pak. Kalau dia mengingkari kewajiban jilbab yang sudah tertuang di dalam Al-Quran, maka munafik dia. Nerakanya jahanam. Tapi kalau seandainya dia tak mau pakai jilbab saja, tak berjilbab saja, karena memang dia belum mau berjilbab, ya ini fasik dia. Orang fasik lama-lama bisa jadi munafik. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau pemikiran seperti ini dibiarkan bias dia, sehingga para pengikut-pengikut dia akan mengatakan, tuh orang kami saja, fansnya kami saja tidak pakai jilbab. Loh Mbak, latar belakang dia adalah agamis, religius, bapaknya ulama. Lah kami lebih ngikut bapak dia, apalagi kalau bapak dia bergelar profesor misalkan. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, lebih tinggi derajat mana? Gelar profesor kah atau pemahaman Al-Quran kah? Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita tertipu dengan hal-hal sepele seperti ini. Seolah-olah ketika mereka bergelar profesor, doktor, magister, mereka boleh mengotak-atik Al-Quran semenah-menah sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi mohon maaf, kalau betul itu yang mereka lakukan, maka haram hukumnya. Nah, ini contohnya Pak. Maka kenapa kita katakan ini bias? Karena gaya berpikir ini logis, bisa diterima. Dia kasih analogi, Pak mohon maaf. Agama jangan dianalogikan sesuai dengan kehendak manusia. Kadang bisa sama, kadang tidak sama. Dia analogikan begini. Jalan menuju surga itu begini, kata dia. 10, 5 tambah 5, itu kan 10. Tapi untuk menuju 10 itu, tidak harus 5 tambah 5. Sampai sini paham ya? Tapi bisa jadi 9 tambah 1. Atau 8 tambah 2, atau 7 tambah 3, atau 1 tambah
9. Jadi jalan menuju 10 ini banyak. Tidak hanya 5 tambah 5. Ya. Sampai di sini paham? Ini analogi. Tapi analogi seperti ini tidak cocok ketika dianalogikan pada kewajiban yang tertuang dalam syariat. Apa maksudnya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang tidak berjilbab dosa apa tidak? Dosa. Karena dia tidak menjalankan kewajiban. Sekarang pertanyaannya, apa hukum kewajiban dalam syariat ini? Apa hukum, bagaimana konsep kewajiban dalam syariat agama? Wajib kita lakukan. Wajib itu bagaimana? Kalau kita tidak lakukan kita berdosa, kalau kita lakukan berpahala. Sama halnya dengan puasa. Artinya apa? Ketika dia tidak puasa dia berdosa, tapi ketika dia sholat dia berpahala. Pahala sholat dia dapat, pahala puasa dia tak dapat. Justru dia dapat dosa karena meninggalkan puasa. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Ini gaya berpikirnya. Artinya, kalau mohon maaf, istiqomah dia sampai akhir hayatnya dia tak berpuasa. Kira-kira dapat pahala enggak? Ia tidak akan dapat pahala. Justru dia mendapat dosa. Artinya, dosa yang dia buat ini, dosa yang dia buat ini, kan akan dipertimbangkan. Ia kalau sholat dia itu betul semua, dan Allah terima. Mungkin masih bisa menutupi pahala dosa-dosa puasa dia. Tapi kalau sholatnya saja tidak diterima, sudah ditambah dia tidak berpuasa, akhirnya makin banyak dosa dia. Sampai di sini paham? Sama halnya Pak. Kalau dia mengatakan, masuk surga itu banyak caranya, betul. Banyak caranya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, mesti berdosa dia. Pertanyaannya adalah, apakah amal ibadah yang lain, dia yakin diterima oleh Allah? Dan yakin benar akan perbuatannya? Kalau dia yakin akan kebenarannya, kita tunggu di penghisapan, Pak. Kalau Allah terima, Allah masukkan. Nanti Allah gandeng, Pak, dengan dosa dia. Misal dia tak pakai jilbab saja, dosanya cuma itu aja. Dia puasanya jalan, zakatnya jalan, sholatnya jalan. Pertanyaannya kan dilihat nih, sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Zakatnya bagaimana? Kira-kira 3 ibadah ini diterima nggak sama Allah? Oh ternyata yang diterima cuma sholat, puasanya nggak diterima, zakatnya nggak diterima. Sementara dosa jilbab yang nggak pakai jilbab sudah dosa nih, sudah punya qat'an ini Pak. Sudah mutlak dia berdosa karena dia tak berjilbab. Pertanyaannya kembali, bagaimana menutupi sementara pahala puasanya tak dapat, sementara puasa zakatnya nggak dapat, dia cuma dapat puasa sholat. Dihitung Pak, dihitung. Ternyata setelah dihitung, sholatnya tidak mampu mengcover dosa jilbabnya. Sampai di sini bisa dipahami. Orang tak berjilbab tetap dosa, sekalipun dia sholat. Betul, sholatnya dihitung, tapi karena dia tak pakai jilbab, dia tidak berdosa. Dosa jilbab sendiri, pahala sholat sendiri. Sampai di sini paham? Jadi satu-satu. Satu untuk pahala sholat, satu untuk dosa tidak berjilbab. Artinya imbang. Nanti tergantung ibadah-ibadah yang lain. Berarti Pak Ustadz, kalau seandainya semua ibadah kami nanti diterima, misalkan kami tidak berjilbab, tapi kami yakin semua amal ibadah kami diterima. Iya kalau diterima. Inilah kenapa, karena kita tidak tahu masalah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in, ulama besar saja, yang ibadahnya tiap hari, yang kerjaannya mendekatkan diri kepada Allah saja, tidak yakin dia kalau ibadahnya diterima oleh Allah. Nah ini, sudah bermaksiat karena tidak pakai jilbab, lah kok yakin dengan amal yang lain diterima? Ini masalahnya. Sampai di sini bisa dipahami. Nah yang ingin kita bahas itu, yang ingin kita lihat betapa mudahnya manusia hari ini meremehkan dosa-dosa seperti ini. Kita ambil contoh. Bahasanya sederhana. Nah, berjilbablah. Dijawab sama anaknya. Maaf Bu, hatiku belum bersih untuk berjilbab. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan hati manusia bersih secara mutlak? Kapan?
Ibu-ibu, kapan hati ibu-ibu bisa bersih? Mutlak. Tidak akan pernah bersih. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Jadi pertanyaannya, kalau kita nunggu hati kita bersih baru jilbab, kapan nunggu mati? Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik saya tidak berjilbab tapi lisan saya terjaga daripada sholat, daripada berjilbab tapi lisannya tak terjaga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Tidak pakai jilbab, lisannya terjaga. Pakai jilbab, lisannya tidak terjaga. Lebih baik mana? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Cukup dua pilihan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa jawab, pilih mana? Lebih baik tidak pakai jilbab tapi lisan terjaga daripada pakai jilbab lisan tidak terjaga. Mana ibu-ibu yang pakai jilbab? Kira-kira baik mana? Baik nomor 1 atau nomor 2? Sama halnya begini. Sholat ke masjid. Bapak-bapak sering ke masjid. Lebih baik tidak sholat di masjid tapi akhlaknya bagus daripada sholat di masjid akhlaknya bobrok. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana? Sholat di masjid akhlaknya tak benar, tapi tidak sholat di masjid tapi akhlaknya benar. Pilih yang mana? Bingung semua. Coba bayangkan. Ini gaya berpikirnya, Pak, yang ingin kita maksud. Yang hari ini kita temukan di tengah umat manusia, itu dia. Seolah-olah perbandingan ini benar, tapi salah kaprah. Yang benar itu berjilbab lisan terjaga. Sholat akhlak baik. Tapi kalau harus memilih, lebih baik dia sholat ke masjid. Karena kata Nabi, kelak sholat dia akan merubah aktivitas-aktivitas yang buruk dia. Kalau boleh memilih, lebih baik pakai jilbab. Kenapa demikian? Karena kelak lisan-lisan yang tidak terjaga ini akan bisa dijaga, akan bisa berubah ketika dia menjadikan jilbab ini sebagai sandaran dia. Kita ambil contoh, Pak. Yang penting saya sholat dulu. Meski kelak akhlak saya bisa berubah. Itu yang dianjurkan, Pak. Tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting akhlak baik. Itu salah, Pak. Salah kaprah. Jadi seolah-olah selama ini yang dibuat itu betul. Kita dihadapkan dengan perbandingan seperti ini di tengah masyarakat, akhirnya kita membanding-bandingkan. Lebih baik dia tidak pakai jilbab, Ustaz, tapi lisannya terjaga. Ini sudah pakai jilbab, tapi lisannya nggak benar. Sehingga yang seperti ini yang kita dapat di kalangan masyarakat. Kau ini pakai jilbab, tapi mulutku minta ampun. Yang dijadikan sandaran cuma satu orang. Yang kena semuanya, Pak. Padahal masih banyak yang tidak pakai jilbab, tapi lebih parah lisannya. Itu masih banyak. Kenapa demikian? Karena suatu saat nanti orang yang berjilbab ini, Pak, pasti akan menjadikan jilbabnya itu standar dan latar hukum agar dia tak melakukan perbuatan. Malu dia, aku kan sudah berjilbab, kok lisanku masih tak baik. Akhirnya dia meredahkan sendiri, Pak. Ini kebaikannya, Pak. Jadi jangan dikira orang jilbab yang dipakai, sholat yang dilakukan tak mampu meredam perbuatan buruknya. Mampu, Pak. Kebaikan yang kita lakukan meskipun satu akan bisa meredam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya. Tapi kalau kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat tidak akan mungkin, Pak. Tidak akan mungkin kemaksiatan yang kita lakukan mengantarkan kita kepada ketaatan. Itu tidak mungkin, nih. Ketaatan yang kita buat akan meredam kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan mungkin meredam atau tidak akan mungkin mengantarkan kita kepada ketaatan. Lo gimana logikanya orang taat? Dia semakin maksiat, dia semakin taat kepada Allah. Di mana letak logikanya? Semakin taat, semakin bermaksiat dia, semakin dia minum khamar, Ustaz, semakin dia ingat Allah. Kalau mau begitu enak juga. Tapi di mana letaknya gitu? Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya. Ini kondisi. Kata Nabi, akhir zaman isinya begitu manusianya. Di akhir zaman itu manusia mengisi zaman itu ya begitu, kata Nabi. Kita lihat dalam hadis yang lain.
Apa kata Nabi? Inna fil bahri syayatina masjuna awthaqaha Sulaimani bin Daud yushiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Nih kalimatnya sederhana tapi maknanya bagus. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma'nahu an taqra' syai'an laysa biqur'anin wa yaqulu innahu Qur'an la taghrabuhu awamun nas. Kelak akan muncul manusia yang membacakan sesuatu seolah-olah itu Al-Quran, tapi dia bukan Al-Quran. Tapi banyak manusia yang terpedaya dengan omongan demikian. Satu. Yang kedua, kata Amr bin As, di dalam laut itu banyak setannya yang terkongkong, terkungkung. Awsaqaha Sulaiman bin Daud, yang ditutupi, yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Tapi kelak mereka akan keluar, dan ketika mereka keluar, yaqra'ul Qur'an 'alan nasi. Mereka akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Bisa dipahami? Setan baca Quran sama manusia. Ini tidak ada kaitannya dengan jin muslim ya. Setan membacakan Quran kepada manusia. Ini pengibaratan begini. Ibaratnya begini. Maksiat mengantarkan kepada ketaatan. Itu tidak mungkin. Sehingga mohon maaf, ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia katakan, kemaksiatan yang kami buat ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah bahasa logikanya. Apakah mungkin kemaksiatan mengantarkan ketaatan? Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Maka mohon maaf, syaitan-syaitan itu yang dipenjarakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bin Daud itu kelak akan keluar yaqra'ul Quran. Kata Imam Nawawi, ada orang yang membacakan seolah-olah itu Al-Quran dan mempengaruhi manusia. Misal kita ambil contoh. Misal ada seorang pemuda datang ke desa. Di desa, karena pemuda ini bisa bahasa Arab, orang desa nggak ngerti bahasa Arab. Dia bicarakan bahasa Arab. Ila aina tazhab? Ilal hammami. Walimada? Wa mada taf'al fil hammam? Kata orang desa, karena nggak mengerti. Seolah-olah bahasa Arab tadi seperti Al-Quran. Apa kata pemuda? Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Padahal kemana kau pergi? Pergi ke kamar mandi. Di mana datang ayatnya? Sampai di sini bisa dipahami Pak. Tapi karena mohon maaf, dha'ful akli, kelemahan akal kita, ilmu kita, membuat kita terselewengkan, tersimpangkan dari perbuatan-perbuatan demikian. Ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Habis. Pantas Ustaz Iwan nengok ke atas, cepat selesai kata saya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu, kesimpulannya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Hadis ini marfu nanti sampai ke Nabi. Ilmu itu agama. Tapi perlu kita pahami kepada siapa kita ngambil ilmu ini. Karena kalau salah kita ngambil ilmu, maka mohon maaf bisa jadi kita tersesatkan. Kenapa kita katakan tersesatkan? Itu contohnya. Sekarang Pak, di akhir zaman itu memang lagi langganan munculnya aliran-aliran sesat. Nah kalau Bapak Ibu tak memiliki bekal yang baik dalam agama, bisa jadi kita akan mengikuti kesesatan. Yudillunahum adallu wa yudil. Sesat dan menyesatkan. Maka perkuat akidah, perkuat iman, pelajari betul-betul, tengok mana yang baik, mana yang betul. Ketika bertolak belakang daripada syariat, tinggalkan. Ketika bertolak belakang daripada akhlak, tinggalkan. Karena itu mesti tidak benar. Tolak ukurnya adalah iman, tolak ukurnya adalah kebenaran yang harus kita pandang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, bisa kita jadikan tujuan, bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.